Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Indi Prabowo dengan NPM 182374 dari kelas 5 BPJKR. Di sini saya akan mewawancarai tentang kajian pembelajaran penjas, yaitu materinya dengan kurikulum pada saat pandemi. Kita langsung saja sudah bertemu dengan guru penjas yang di SMA 1 Pecangan Separa. Yang pertama, pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana penerapan kurikulum 13 di masa pandemi ini? Lalu kesulitan apa yang Bapak temui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eko Novianto, yaitu sebagai pengampu mata pelajaran PJOK di SMA 1 Pecangan. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, itu bagaimana penerapan kurikulum 13 di masa pandemi ini? Ya, penerapannya sama seperti kurikulum 13 seperti biasanya, cuman agak berbedanya karena di sini kita tidak bisa secara tatap muka, yaitu kita melalui pembelajaran secara daring atau online. Ya, bisa melalui aplikasi apapun itu. Yang pertama bisa melalui Google Classroom, kemudian Zoom, WhatsApp dan lain sebagainya yang mendukung pembelajaran ini. Dan di situ juga kita dapat bantuan kuota dari pemerintah, dari Pak Menteri, yaitu mengenai kuota pembelajaran, yaitu bisa dimanfaatkan dengan melalui aplikasi yang tadi saya sebutkan, dan masih banyak lagi aplikasi yang lain. Kemudian untuk kesulitan yang dihadapi terutama adalah kalau secara luring, yaitu kesulitannya adalah banyak anak-anak yang mengaksesnya itu dan terlambat dengan berbagai alasan. Yang pertama karena bangunnya telat. Ya, itu. Ada juga yang di daerahnya sinyalnya kurang bagus. Jadi itu yang menjadi hambatan. Tetapi bagi saya pribadi, kalau misalkan anak itu mengaksesnya terlambat, itu lebih baik daripada dia sama sekali tidak. Dan bahkan ada beberapa mapel atau bahkan banyak mapel yang dimana anak tersebut sama sekali tidak mengikuti. Itu yang menjadi kendalanya secara daring. Ya, itu. Oke, yang pertanyaan kedua, strategi pembelajaran seperti apa yang Bapak ajarkan kepada peserta didik agar mereka dapat memahami materi dengan mudah? Ya, untuk strategi pembelajaran yang pertama adalah tentunya kita sebelum melakukan pembelajaran kita harus membuat bahan ajar terlebih dahulu. Ya, yang dimana bahan ajar tersebut yaitu mencakup materi yang akan kita ajarkan sesuai dengan KD yang akan dicapai pada hari itu atau pada semester ini, dan seperti itu. Jadi yang pertama bahan ajar, yang kedua kita memberitahukan anak-anak, biasanya saya lewat WhatsApp terlebih dahulu, kemudian mengakses Google Classroom. Di situ saya sudah upload yaitu berbagai bahan ajar, mulai dari bahan ajar berupa Word, PDF, PowerPoint, ataupun juga bahan ajar yang kita ambil dari sumber YouTube, yaitu berupa video. Setelah itu nanti kita di situ bisa belajar diskusi, kemudian anak juga dikasih tugas agar mereka juga tidak hanya membaca tapi lebih memahami ketika diaplikasikan ke tugas tersebut. Nah, seperti itu. Oke, yang pertanyaan ketiga, dalam pembelajaran luring dan daring, apakah Bapak menggunakan strategi yang sama atau berbeda? Jika ada, di mana letak perbedaannya? Baik, di dalam pembelajaran luring dan daring tentunya strateginya adalah berbeda, karena dengan saya pribadi kalau penjas itu lebih enak memang secara luring, itu adalah secara tatap muka. Ya, karena di situ kita bisa berbagai macam strategi pembelajaran. Ya, karena olahraga itu memang anak-anak lebih suka ke prakteknya, kan seperti itu. Kalau di dalam daring, ya, kebanyakan kan hanya kita bisa melakukan komunikasi. Kalau tatap muka kita bisa menggunakan Zoom. Nah, tapi kalau misalkan lewat bahan ajar dan kita hanya melalui komen, diskusi secara di aplikasi Google Classroom atau di WhatsApp, seperti itu. Perbedaannya yaitu
daya serapnya dari anak-anak antara luring dan daring itu pasti berbeda. Nah, kita juga nggak tahu anak-anak ini seperti apa. Ya, karakteristiknya kan kita nggak bisa lihat secara jelas ditimbang dengan luring seperti itu. Jadi perbedaannya ya di bagian karakteristik anak. Kita memahami benar-benar anak itu benar-benar bisa atau enggak, karena kebanyakan banyak anak yang copy paste jawaban dari teman, copy paste banyak, jadi kita nggak tahu. Tapi secara luring kita bisa tahu ketika kita mengajukan pertanyaan, mengajukan diskusi, jadi kita bisa lihat tahu bagaimana reaksi anak tersebut, bagaimana reaksi si A, si B, si C, pasti akan kita bisa lihat secara detail seperti itu. Oke, yang pertanyaan keempat, menurut Bapak apakah peran orang tua sangat berpengaruh pada prestasi peserta didik di masa pembelajaran daring ini? Ya, kalau peran orang tua yang pertama adalah sangat dibutuhkan, sangat berpengaruh sekali, karena terutama pembelajaran daring ini kan anak belajar dari rumah, bukan libur ya, tapi anak belajar dari rumah, di mana anak itu dikontrol sama orang tuanya, jadi sangat berpengaruh penting. Jadi misalkan ketika ada pembelajaran, jika orang tua itu tidak peduli, jadi anak itu tidak akan mengakses pembelajaran tersebut. Tapi jika orang tua itu peduli, nah contohnya misalkan dalam bahasa Jawa, nang dino iki pelajarannya apa? Sudah ngakses belum? Nah pasti anak akan, oh ya bu. Tapi ya kembali ke itu tadi, kalau misalkan kendalanya adalah jika orang tuanya itu sama-sama bekerja dan dia di rumah sendirian, jadi tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Kecuali kalau ada saudaranya, kita masih bisa kontrol. Ya kembali ke anak tadi, karakternya seperti apa. Berarti tinggal kemauannya ya? Ya, tergantung kemauan dari anak tadi. Kadang banyak orang tua yang sudah ngopiai, sudah apa, tapi karena si anaknya gih mangke, dan hanya alasannya apa? Pasti tadi, maaf pak baru bangun, maaf pak ini dan sebagainya. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam melakukan pembelajaran daring ini? Melihat banyak sekali peserta didik yang mengeluh dengan tugas yang diberikan. Oke, ya, yang dapat membangkitkan semangat itu tadi, yang pertama adalah dasar dari kemauan anak tersebut. Ya, memang tugas itu banyak, apalagi daring seperti ini. Tapi bagaimana kita meminimalisir, menjadikan itu sebuah ini tugas saya sebagai peserta didik. Ya, kalau tugas itu dikerjakan sesuai dengan tepat waktu, maka motivasi untuk peserta didik itu akan bangkit. Tapi jika anak tersebut malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, nah nanti maka semakin numpuk tugas itu, maka peserta didik akan merasa jenuh atau malas dengan dirinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi adalah dia telat mengumpulkan. Terus akhirnya ketika ditanya oleh guru alasannya ini, dan itu juga juga tergantung sama siswanya tersebut. Jadi yang pertama adalah kemauan, itu yang dapat membangkitkan semangat pribadi, dan juga yang kedua adalah dukungan dari keluarga. Itu karena kita sebagai guru di sini hanya mengontrol melalui aplikasi, ya, WhatsApp, Google Classroom. Tapi yang terpenting, yang pengontrol pertama itu adalah keluarganya di rumah. Itu yang menjadi yang dapat membangkitkan itu. Yang satu adalah kemauan peserta didik tersebut dalam melaksanakan pembelajaran ini. Oke, cukup Bapak, itu pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Bapak. Apabila saya melakukan salah kata atau tingkah laku, mohon dimaafkan. Apabila itu berarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.